Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Somoton CNS. Halo, kembali lagi di CNS episode 193. Wow, Nih, udah 193. 100 bentar lagi 200 Din. Ya, Semangat. 200 nih, kira-kira ada syukuran Ada nggak giveaway sih? nggak ya dari Harusnya ada nih buat kita. Request Bukan Bang buat Charlie. Somoton CNS ya, buat kitanya. Buat yang kitanya. di dalam sini. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai podcast kita, Dinda mau nanya dulu ke teman-teman yang lagi nonton, apa kabarnya? Semoga kabarnya selalu sehat dan hati-hati di jalan karena cuacanya ini lagi berubah-ubah nih, kadang panas, kadang hujan, nggak menentu kayak cowok kalian. Enggak, bercanda ya sama Ton CNS. Kalau yang nonton cowok, kalau yang nonton cowok, Kalau yang nonton cowok, Kayak cowok sadar kalian. diri, sadar diri aja. Oke, di podcast kali ini kita tuh bakalan bawain tema tentang legalisasi ganja di Indonesia. Wih. Tapi teman-teman pasti penasaran dong, siapa sih narasumbernya yang ada di sebelahnya Dinda ini, sebelah kiri, cakep gitu, kayak Wih. kalem gitu. masa sih? Ya, boleh kenalan dulu. Kenalin, aku Ayu. Aku di sini staf di bidang rehabilitasi di kantor BNN Provinsi NTB. Oke. Gitu. Mungkin udah ada yang kenal, mungkin udah ada yang pernah ke BNN barangkali. Siapa tahu kan? Siapa tahu, Ya. ya. Mungkin bikin surat keterangan narkoba pasti pernah ketemu aku. Wah, Gitu. aku udah pernah buat tapi nggak pernah ketemu. Berarti aku lagi Apa? lagi nggak shift. Oke, lagi nggak sih. Ini buat teman-teman yang nggak tahu nih, kira-kira nama kakak siapa? Siapa? Namanya? Nama Ayu kan udah tadi. Udah tah? Udah. Nggak apa-apa. Fokusin. Nggak apa-apa. Biar kita diulang, semakin diulang, kenal, diulang, kita diulang semakin gitu kenal ya. lebih jauh lagi. Oke. Oke, di sini kan sebagai staff. Ya. Staff di bidang Rehab. rehabilitasi. Oke. Karena tema kita nih tentang legalisasi ganja, Ganja, di benar. Indonesia. Semeton CNS pasti udah nggak asing dong dengan yang namanya ganja. Tapi sebenarnya ganja tuh kan mungkin teman-teman taunya sekedar kayak narkotika aja nih. Kira-kira ganja tuh kalau dalam lingkup yang lebih luas lagi, ganja tuh apa, Kak? Jadi ganja itu sebenarnya tumbuhan ya, basicnya itu adalah sebuah tumbuhan. Sebenarnya sini ada nih gambarnya, cuman nggak bisa aku pampang ya. Jadi tumbuhan menjari, warna hijau, jadi daun ganja. Nah, cuman si ganja itu dia punya banyak efek. Nah, efeknya itu contohnya dia bisa membuat euforia atau rasa senang yang sangat berlebihan. Sehingga rasa senang itulah yang kemudian dicari seperti itu oleh para penggunanya dan juga penyalahgunanya ganja seperti itu. Selain euforia tuh ada juga sih efek yang lain, misalnya bikin ngantuk, terus juga kadang ada yang bilang bikin nafsu makan. Aku pernah ketemu satu klien tuh yang pengguna ganja, dia bilang, "Iya Bu, soalnya saya pengen gendut." gitu. Jadi Alasannya sangat-sangat iya, di luar. iya, saya pengen nafsu makan. Jadi dia ngerokok ganja tuh biar bisa nafsu makan gitu. Jadi memang efeknya ganja ini banyak banget gitu. Jadi beda dengan narkotika yang lain ya, misalnya kayak sabu atau ekstasi atau morfin kayak gitu-gitu, yang mereka itu memang zat buatan ya kayak gitu. Ganja itu kan memang sampai sekarang ini yang beredar di Indonesia itu lebih banyak itu jenisnya adalah yang tumbuhan kayak herbal gitu loh teman-teman. Jadi kalau tumbuhan itu dia itu zat yang terkandung itu nggak cuma satu gitu, jadi lebih dari satu. Jadi efeknya itu juga sebenarnya cukup bervariatif. Nanti kita bahas lagi di belakang gitu. Oke. Kira-kira. Berarti karena tadi dibilangnya tumbuhan. Iya, tumbuhan. Terus berlima ruas jari kayak daun pepaya dong. Iya mirip. Mirip. Cuma dia lebih kecil gitu. Oh, udah lebih kecil. Kira-kira di Indonesia banyak nggak ditanam itu? Di Indonesia itu cukup banyak ya, terutama di daerah Sumatera itu banyak. Terus kemarin di tahun ini juga kalau nggak salah BNN Provinsi itu ada penangkapan juga itu di sini. Itu ada. Di Lombok. Kalau aku nggak salah ya gitu. Ada juga yang jadi sebenarnya cukup mudah juga untuk ditanam. Nah itulah yang kemudian nanti jadi topik ya. Kenapa jadi kontroversi, banyak yang setuju juga bagaimana kalau ganja ini kemudian dilegalisasi. Kenapa? Karena Indonesia ini punya potensial untuk menumbuhkan tanaman ganja, dan di beberapa negara tanaman ganja itu banyak peminatnya. Jadi ada demand-nya. Gitu. Jadi itu secara ekonomi itu juga ada nilai gunanya gitu untuk
Indonesia. Kalau misalnya Indonesia bisa istilahnya mengekspor. Nah, seperti itu. Oke. Itu sih Din. Berarti ganja nih untuk di Indonesia sendiri legal kah atau tidak? Nah, untuk sekarang ya sementara ini masih belum legal ya. Jadi masih termasuk narkotika golongan 1. Jadi kalau golongan 1 itu memang belum bisa digunakan secara medis sama sekali seperti itu. Jadi dan sudah diatur juga di UU Narkotika. Jadi yang memiliki tanaman ganja, jadi yang menanam kayak gitu, memiliki, menguasai, dan juga yang menggunakan itu sudah ada pasalnya. Itu pasal 111 kalau nggak salah. Untuk penggunanya di pasal 127 seperti itu. Oke. Jadi emang sudah ada pidananya. Oh, Jadi berarti masih ilegal kalau di Indonesia. ilegal. Tapi kan karena di Sumatera banyak ditanam nih, berarti yang banyak. nanam itu bakalan bisa terkena. Iya, kalau ketahuan itu bisa aja dipidana seperti itu. Nah, makanya dari BNN juga sudah ada program jadi alih guna lahan seperti itu. Jadi mungkin petani-petani ganja yang ada dirangkul seperti itu supaya mereka juga nggak kehilangan mata pencaharian kan, Iya, seperti betul. itu. Jadi dirangkul, dialihfungsikan atau lahannya itu digunakan untuk menanam tanaman jenis yang lain, komoditas yang lain. Itu sih upaya yang dilakukan oleh BNN selama ini gitu. Sementara ganja itu sementara masih memang belum legal gitu di Indonesia. Oke. Kira-kira kalau ketahuan nih sama BNN udah nanam ganja, pasti kan yang nanam ganja tuh kayak punya alasan tersendiri nih kenapa Iya. mereka nanam ganja. Itu biasanya tuh kalau kita temuin tuh apa sih alasan-alasannya kenapa mereka nanam ganja? Nah, kalau alasan itu mungkin bisa banyak sekali ya, gitu ya. Yang pertama, kalau menanam itu pasti biasanya ekonomi ya, gitu. Karena mungkin ada permintaan, sehingga mereka kemudian ya menanam. Karena kalau menanam itu kan mereka pasti inginnya produksi dalam jumlah banyak biasanya gitu ya. Kecuali menanam pribadi. Kalaupun misalnya menanam pribadi gitu, kurang dari misalnya 5 batang pohon gitu ya, hanya untuk konsumsi pribadi, mungkin alasannya ya kalau masalah medis gitu misalnya, ganja itu sebenarnya juga di beberapa penelitian memang diteliti apa sih manfaat medisnya ganja itu ada memang. Dan tubuh kita itu setelah diteliti itu memang tubuh kita itu istilahnya menghasilkan senyawa atau zat yang mirip dengan yang ada di tanaman ganja itu secara alami. Namanya endokannabinoid. Itu ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi fungsinya di dalam tubuh kita itu macam-macam. Seperti misalnya untuk membantu mengatasi stres atau kecemasan. Itu fungsinya endokannabinoid. Kemudian untuk mengurangi respon peradangan. Nah, kayak gitu. Kemudian menimbulkan rasa tenang. Nah, seperti itu. Itu fungsinya adalah bilangnya ganja alami gitu ya. Endokannabinoid atau ganja yang diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Nah, sehingga itu juga yang alasannya teman-teman yang mungkin ingin melegalkan gitu ya ganja, bahwa ganja ini sebenarnya ada potensi manfaatnya secara medis misalnya, yaitu bagi pasien-pasien yang memiliki gangguan cemas gitu mungkin bisa terbantu dengan konsumsi dari ganja. Kemudian yang memiliki gangguan nyeri, karena ganja itu juga ada efek menghilangkan rasa nyerinya, itu ada juga gitu kan. Kemudian apalagi ya, gangguan tidur, karena dia itu juga bisa membantu untuk relaksasi ya, untuk membantu tidur itu ada. Seperti itu. Mungkin itu kemudian menjadi alasan gitu. Sebenarnya kalau dari skala medisnya tuh sebenarnya nggak bisa dibilang ganja nih fun-fun aja mungkin kalau dalam hitungan medis, karena kan ada takarannya, ada ketentuan-ketentuannya kan. Nah, kalau dari medis sendiri tuh apa manfaatnya ganja ini? Nah, seperti tadi kalau manfaatnya yang tadi aku udah jelasin, cuman perlu digarisbawahi ya, kayak yang tadi aku udah bilang, ganja itu kan sebuah tanaman ya, yang mana kita sulit mengetahui dosisnya, zat aktifnya, itu dosisnya berapa di sebuah tanaman itu, kan itu adalah sebuah herbal. Beda dengan obat misalnya. Obat itu misalnya paracetamol 500 mg, tahu
isinya ya paracetamol 500 mg. Udah pasti. Kalau ganja bisa satu linting yang ini sama satu lintingnya itu daun yang agak tuaan sama daun yang agak mudaan, pohon yang ini sama pohon yang itu tuh bisa beda. Gitu. Sehingga nanti yang dikhawatirkan adalah satu, penggunaannya itu kan tidak terkontrol. Gitu. Dosisnya berapa? Bisa berlebihan. Kemudian yang kedua yang harus diketahui, jadi bahan aktif yang ada di ganja itu yang utamanya cukup banyak diteliti itu ada 2 ya. Itu yang 9 delta tetrahidrokannabinol atau THC dan cannabidiol atau CBD. Nah, yang bermanfaat secara medis itu ada si CBD yang banyak diteliti atau cannabidiol. Akan tetapi pada tanaman ganja yang cukup dominan itu adalah konsentrasi dari THC-nya seperti itu. Nih aku ada bawa jurnal. Jadi bisa dilihat ya di sini. Aduh nggak kelihatan lagi. Jadi kayak gini. Gini nanti nih. Jadi kayak review produk ya. Review produk kita nih. Jadi mana nih? Yang ini, yang grafik ini, itu adalah konsentrasi THC. Jadi memang jauh lebih tinggi yang THC-nya, sementara CBD ini ada di bawah seperti itu. CBD-nya lebih rata ya? Lebih rendah. Nah, sementara THC itu memang dia ada ya efek manfaatnya itu misalnya yang pertama itu dia bisa mengurangi nyeri, kemudian dia itu bisa mengurangi rasa mual, tetapi dia itu juga lumayan banyak efek sampingnya. Efek sampingnya apa aja? Yang pertama bisa meningkatkan ritme jantung, detak jantung seperti itu. Kemudian pada dosis yang tinggi THC ini malah justru meningkatkan risiko untuk mengalami cemas. Nah, seperti itu. Jadi dia ada perbedaan efek di perbedaan dosis. Nah, kemudian ganja itu juga memiliki sifat toleransi. Jadi apa itu toleransi? Toleransi itu adalah ketika suatu zat itu, misalnya kita awalnya hanya butuh misalnya 1 linting untuk mendapatkan efek yang kita mau. Kemudian kita menggunakan itu rutin. Setelah 1 minggu kita pakai 1 linting, lama-lama 1 linting itu jadi nggak berasa. Nah, itu namanya toleransi. Iya. Jadi kita butuh dosis yang naik lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama seperti itu. Nah, padahal kalau kita mengkonsumsi ganja utamanya THC itu pada dosis tinggi, dia itu nanti akan lebih banyak efek sampingnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi ganjalan dari pemerintah. Kenapa pemerintah kemudian belum melegalisasi ganja? Karena masih sangat sulit untuk mengontrol penggunaan apalagi di masyarakat. Padahal obat-obat maksudnya obat-obat yang biasa aja kayak misalnya obat anti nyeri atau obat batuk yang memang udah jelas-jelas legal aja, itu masih bisa disalahgunakan. Nah, apalagi ganja yang kemudian nanti efek samping ini sangat mudah gitu loh terjadi. Itu yang dikhawatirkan gitu, Din. Tapi kan banyak nih pengguna ganja yang dari yang awalnya cuma nyoba-nyoba sedikit, lama-lama makin banyak, itu pasti bakalan jadi ketergantungan kan? Betul. Apa sih efek dari ketergantungannya itu? Kan pasti ada efeknya dong, Kak. Ya, jadi ketergantungan itu sendiri itu kita definisikan sebagai kondisi di mana seseorang itu ya sudah mengalami yang tadi aku bilang toleransi, kemudian dia itu ada gejala putus zatnya. Jadi gejala putus zat itu adalah ketika dia nggak pakai zat itu, maka dia ada gejala yang tidak mengenakan. Saya gini, dia pakai ganja karena untuk menghilangkan rasa cemasnya dan juga untuk membantu dia tidur, misalnya contoh gitu ya. Kita bilang ketergantungan adalah ketika dia nggak bisa dapat itu ganja misalnya, dia nggak pakai, dia jadi ada gangguan cemas ya, atau malah sampai serangan panik dan sampai insomnia. Nah, seperti itu. Jadi kan dia butuh, jadi dia tergantung hidupnya dengan si ganja itu gitu. Efeknya apa ya? Efeknya dia lebih berpotensi tinggi untuk mengalami efek samping dari si ganja itu. Padahal penggunaan ganja jangka panjang itu
Itu efek sampingnya salah satunya adalah memory impairment atau apa ya, memory impairment. Jadi gangguan memori itu, apalagi pada pengguna misalnya yang sudah menggunakan ganja atau narkotika itu sejak remaja seperti itu sangat tinggi kemungkinannya untuk ada gangguan memori seperti itu. Kalau boleh tahu nih, kan rata-rata kita nih taunya dari orang dewasa aja nih yang pakai ganja. Yep. Tapi kalau dari kakak sendiri nih selaku staffnya rehabilitasi BNN, kira-kira ada nggak di bawah dewasa kayak misalkan entah itu remaja atau mungkin anak-anak yang udah menggunakan ganja? Jadi kami memang pernah melayani gitu ya klien yang memang remaja gitu. Paling muda itu seingat saya itu usia 13 tahun itu sudah mengenal gitu. Jadi sudah ada riwayatnya. Dan ya rata-rata juga pengguna sabu itu dulu pernah gitu menggunakan ganja seperti itu pada waktu masih muda. Jadi rata-rata memang malah yang kami temui ya di sini itu pengguna ganja itu memang usianya cukup muda seperti itu. Karena biasanya justru kalau sudah tua itu mereka nggak terlalu, kalau misalnya baru pakai zatnya waktu udah tua gitu ya, udah dewasa ya, itu nyoba ganja itu nggak terlalu, biasa coba sekali aja terus berhenti gitu. Karena ganja itu juga selain yang efeknya tadi, dia itu juga bisa menimbulkan halusinasi. Nah gitu, itu biasanya yang lebih suka itu klien-klien yang muda tuh, biasanya mereka suka halusinasi itu, seneng mereka gitu, high gitu ya, feeling high. Kalau yang udah dewasa itu lebih banyaknya itu sabu yang pakainya mereka. Oh gitu. Malah ganja tuh lebih banyak ke karena kalau sabu itu dia bikin fokus kerjanya, lebih fokus ya kayak gitu. Itu yang orang dewasa tuh lebih suka. Tapi kalau ganja itu kan bikin ngantuk. Orang dewasa nggak terlalu tuh. Biasanya justru malah remaja, anak muda gitu. Jadi makanya kita lumayan concern jangan sampai anak-anak muda tergoda gitu loh pakai ganja. Apalagi mahasiswa. Kemarin tuh sempat ada berita tuh penangkapan ya, kalau nggak salah mahasiswa ada BB-nya ganja tuh lumayan banyak tuh sampai 8 on. Itu kan wow, bahaya banget gitu ya. Banyak banget 800 gram. Oh, benar. Sorry, aku 800 gram, sorry. 800 gram. Oke. Tapi nih, kalau kita boleh tahu nih, kita sebagai orang-orang yang awam dengan ganja, gimana sih cara penggunaan ganja itu sendiri? Kalau ganja itu yang paling umum ya, itu dirokok, ya dilinting dirokok. Selain itu juga bisa dicampur makanan biasanya. Gitu, itu yang sering di Indonesia. Kalau di luar negeri tuh ada yang pakai tinctur, jadi dia kayak dibuat kayak cairan gitu terus ditetes, itu ada. Terus ada yang patch atau ditempel, itu juga ada kalau di luar negeri. Cuman setahu saya kalau yang di Indonesia itu banyaknya yang dicampur, mungkin mie gitu ya, atau brownies gitu, permen gitu, sama di rokok. Kalau di rokok itu dia lebih cepat efeknya gitu, karena kan langsung asapnya itu langsung terhirup, itu langsung bisa terserap masuk ke pembuluh darah di otak. Seperti itu. Tapi berarti kalau rokok-rokok yang ada dijual itu apakah ada mengandung ganjanya kah? Kalau yang pabrikan yang legal saya rasa enggak ya gitu ya, kecuali berarti misalnya yang dibuat sendiri itu yang iya. Atau mungkin mereka beli rokok yang memang dijual terus habis itu mereka gunting, ya nggak tahu ya, mungkin bisa aja gitu. Cuman yang memang resmi dikeluarkan itu enggak, itu pasti hanya tembakau aja. Gitu. Kan kita tahu nih, kalau kita udah pakai ganja dan kita udah ketergantungan, pasti akan ada namanya overdosis. Nah, bisa nggak sih seseorang tuh overdosis ganja, dan gimana gimana sih tandanya seseorang itu udah overdosis sama ganja? Ya, bisa gitu ya. Jadi ganja itu bisa aja sih, walaupun sebenarnya memang jarang gitu ya ganja itu overdosis. Nah, apa efeknya gitu ya? Jadi efek overdosis ganja itu ya bisa kayak tadi aku bilang gitu ya. Jadi emosinya malah nggak stabil gitu ya, karena di dosis tinggi malah menimbulkan kecemasan dan paranoid. Kemudian matanya bisa jadi merah kayak gitu, terus bisa menimbulkan malah rasa nggak nyaman di perut gitu, muntah-muntah. Itu juga bisa, padahal dosis rendah ganja itu malah bisa menjadi anti mual. Tapi kalau misalnya dosisnya berlebihan tinggi, itu malah bisa menimbulkan rasa nggak nyaman atau malah sakit perut. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat orang nih sepintas, kan kadang kita
ngelihat orang yang katanya udah pakai narkoba. Kan kita kadang suka mikir nih, dia narkoba jenis apa nih? Sabu-sabu kah atau ganja kah? Gimana bisa nggak sih kita sebagai orang awam melihat orang yang udah pakai narkoba tuh kayak kita langsung tahu kalau oh dia nih pakai ganja. Ada nggak sih ciri atau apa ya kayak tanda-tanda seseorang itu menggunakan ganja? Sebenarnya kita nggak boleh stereotip ya. Nggak boleh sih ya, tapi Nggak boleh ya. sih ini Iya iya iya. Cuman biasanya mungkin ya itu ya matanya merah. Itu yang paling umum ya, karena menimbulkan pelebaran pembuluh darah di mata yang paling gampang dilihat seperti itu. Tapi kayak orang pakai alkohol itu juga bisa matanya merah. Jadi nggak cuma ganja seperti itu. Yang paling pasti ya kalau misalnya kita udah mencurigai nih, misalnya ada kerabat terdekat kita, tuh kayaknya nih ada perubahan perilaku, terus ada ciri-ciri fisik yang berbeda, matanya merah, terus ngantukan terus habis itu malas ngapa-ngapain, kayak gitu, diam aja di kamar, mungkin bisa dibawa aja gitu ke BNN, tes urin, sini gratis, kayak gitu. tuh teman-teman semeton CNS nih, kalau mau tes urin di BNN bisa gratis untuk klien, kayak gitu. Kalau surat keterangan berbayar. Oh, surat keterangan Ya, berbayar. tapi kalau untuk klien misalnya ada curiga penyalahguna itu gratis di kita, kayak gitu. Oke. Kalau Dinda nanya nih, Nah. misalkan kita udah ketergantungan, udah kayak misalkan hidup kita tuh udah harus banget dengan ganja nih, bisa nggak ketergantungan itu disembuhin atau dihilangin? Bisa. Jadi ketergantungan itu memang sebuah kondisi kronis ya. Kalau dibilang sembuh itu sulit, tapi bisa pulih gitu. Jadi kita bisa kembali beraktivitas kayak biasa tanpa menggunakan narkotika, itu bisa banget. Caranya gimana? Caranya harus ada kemauan dulu dari diri sendiri. Kemauan untuk datang minta bantuan. Gitu ya. Kesadaran bahwa kondisi saya ini salah gitu. Kondisi saya menggunakan zat ini salah gitu. Karena banyak sekali klien yang datang itu mereka masih merasa sebenarnya saya baik-baik aja gitu. Saya cuma pakai ini misalnya hanya untuk menenangkan diri gitu, atau hanya untuk kerja aja, tapi saya tidak berlebihan menurut mereka. Padahal menggunakan sedikit aja itu bisa jadi nanti berpotensi penggunanya kan berlebihan gitu. Jadi menyadari dulu bahwa itu ada sesuatu yang salah, kemudian mau berubah. Nah, ketika sudah mau berubah itu dan ingin minta bantuan, itu bisa datang ke kantor BNN Provinsi ya di Jalan Lingkar Selatan. Di Jalan Dr. Sudono di Lingkar Selatan. Itu kami di sini pelayanan itu gratis ya teman-teman. Jadi nggak usah takut, aduh mahal rehab itu. Kalau di BNN gratis ya teman-teman. Cuman memang kami terbatasnya adalah kami baru bisa rawat jalan. Jadi kalau rawat inap kami akan rujuk. Tapi kalau rujuknya ke fasilitas BNN itu juga gratis gitu. Misalnya rawat inap di Bogor itu di fasilitas milik BNN itu gratis juga. Jadi nggak dipungut biaya. Terus kalau datang ke sini jangan takut nanti tangkap polisi gitu, enggak. Jadi kalau sukarela datang minta bantuan ya supaya bisa pulih, itu kerahasiaannya kami jaga 100%. Jadi tidak akan tersebar gitu ya. Nama, alamat dan segala macam itu tidak akan tersebar seperti itu. Asal memang betul ingin rehabilitasi. Oke. Tapi kan gimana ya Kak, statementnya orang-orang tuh kalau datang ke BNN atau dengar kata BNN aja nih udah langsung kayak udah ciut ya. Iya, udah langsung kayak enggak takut nanti direhabilitasi, padahal kan belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi rehabilitasi kami juga itu fleksibel ya. Jadi kalau misalnya nih ada mungkin siswa ya, anak sekolah gitu, terus mungkin pekerja kantoran yang khawatir kalau misalnya ketahuan rehab nanti dikeluarin. Iya. Nah gitu, takut. Nggak masalah, jadi nanti janjian aja sama kita, misalnya maunya nanti datang ke BNN-nya waktu pulang sekolah supaya nggak ganggu, jadi tetap masih bisa sekolah, itu kita welcome gitu. Atau bahkan mau konselingnya minggu ini video call dulu gitu, nggak masalah dari kita gitu. Yang penting janjian sama konselornya itu pokoknya asal ada kemauan dari teman-teman itu kita tetap bisa fasilitasi gitu, Din. Jadi kita siap membantu. Tuh buat teman-teman tuh mulai dimunculin kesadaran dirinya, apa Iya. Sadar dirinya udah pernah nyoba-nyoba narkoba, Iya. nyoba ganja, sabu-sabu. Ya biarpun cuma sekali,
itu udah terekam tuh di otak kita gitu. Jadi jangan ini ya, jangan aku cuma nyoba nih sekali nggak bakal, jangan ya. Jadi satu kali coba itu udah terekam, ada memorinya di dalam otak kita bahwa rasanya tuh seperti ini, ada zat yang dikeluarkan gitu, sehingga nanti kalau misalnya kemudian ada tawaran-tawaran lagi tuh lebih berpotensi untuk kemudian mengiyakan, menyalahgunakan seperti itu. Jadi jangan sampai masa depannya itu rusak ya, cuman gara-gara keputusan yang salah. Ya, gitu cuma gara-gara penasaran mau nyoba, takut dicengin sama temen, dibilang nggak gaul lah atau iya, apa. bener banget tuh. Nggak apa-apa nggak gaul sekarang, yang penting sukses di masa depan, iya nggak? Bener nggak? Iya. Betul. Apalagi anak-anak remaja sekarang tuh Iya, gampang kan? banget terpengaruh kan. Iya. Kayak ditawarin ini dikit langsung kayak iya mau deh. Nanti kamu ngerokok ini keren deh gitu kan. Apalagi Iming-imingnya. suka diceng-cengin kayak kamu kalau ndak nyoba ini ndak kita temenin. Iya, cemen nih, Iya. nggak berani anak mami kayak gitu. Biarin aja, ya kan? Nggak apa-apa guys, nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Justru gitu. itu lebih baik. Justru itu membuktikan bahwa kalian itu lebih berani loh, gitu. Kalian tuh nggak cemen, kalian tuh lebih berani karena berani menyuarakan sesuatu yang benar kayak gitu, ya. Jadi jangan takut. Oke, terakhir nih Kak. Yes. Kenapa sih Indonesia nih apa ya nggak melegalkan ganja? Karena kan ganja ini sebenarnya ada juga manfaatnya Ada, untuk medis. betul, Kenapa betul. tapi nggak mau dilegalkan? Mungkin karena masih banyak sekali pertimbangannya ya, seperti itu ya tadi, pertimbangan dari efek samping dan resiko penyalahgunaannya itu masih tinggi seperti itu. Jadi mungkin pemerintah itu masih berpikir takutnya nanti dampak buruknya itu adalah masa depan generasi muda itu yang akan jadi taruhannya seperti itu. Jadi barangkali ya pemerintah masih mau mencari lah, mungkin kalau untuk medis obat alternatif yang selain dari ganja ini, misalnya untuk kejang kan masih ada anti kejang, untuk nyerinya masih ada anti nyeri yang lain yang memang sudah legal. Kemudian untuk obat anti cemas masih ada obat penenang lain yang juga sudah legal seperti itu. Jadi kemudian untuk komoditi yang bisa diekspor ya juga masih ada komoditi yang lain seperti itu. Jadi daripada kemudian mempertaruhkan ya, istilahnya kan gambling ya ini ya. Iya. Kalau misalnya orangnya nurut-nurut sih ya oke gitu ya. Tapi kalau misalnya anak mudanya masih agak sulit di Diajak. iya, kompromi, mengaturnya sulit ya, pengawasannya sulit. Seperti itu, apalagi Indonesia tuh wilayahnya sangat luas. Menjangkau untuk mengawasinya itu memang luar biasa sulit seperti itu. Jadi mungkin itu pertimbangannya sehingga alot sekali untuk legalisasi ganja ini memang masih alot sekali itu sih. Oke. Di luar dari konteks ganja, kira-kira bahan zat adiktif narkotika apa yang emang udah dilegalisasi sama Indonesia sendiri? Jadi narkoba itu kan ada 3 golongan ya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi kalau golongan 2 dan golongan 3 itu biarpun dia termasuk psikotropika dan narkotika itu legal gitu ya. Jadi bisa digunakan secara medis tetapi dalam pengawasan dokter. Seperti itu. Ada banyak kok obatnya, obat batuk, obat nyeri seperti itu. Saya nggak mau sebut namanya, takutnya jadi info. Nanti Maksudnya jadi kesebutnya iya, nanti dan kadang-kadang itu ada yang resiko adiksinya sangat rendah, itu juga ada juga yang disalahgunakan itu ada. Iya. Kayak gitu. Jadi yang legal itu maksudnya banyak, cuman itu masalah dari kitanya aja mau menggunakan apa menyalahgunakan seperti itu. Oke. Itu sih. Terakhir untuk closing Dari tadi statement kita. terakhir. Nggak apa-apa. Oke. Untuk closing statement kita. Oke. Dari kakak nih untuk Aku udah para nyiapin pantun. remaja. Aku udah nyiapin pantun, guys. Udah disiapin pantun kan? Kan kalau sekarang tuh kan gaulnya pantun ya kan. Perlu Jadi- kesautin cakep nggak nih? boleh deh. Boleh. Ayo. Gimana pantunnya? Ayo kita mencangkul sawah. Cakep. Sawahnya asri dan juga dekat. Cakep. Penyalahguna, mari berbenah. Rehabilitasi langkah yang tepat. Oke, tuh udah jelas banget tuh rehabilitasi Rehabilitasi itu langkah yang tepat. tepat. Sebenarnya kalau kita direhabilitasi tuh nggak masalah kan kak? Nggak masalah. Apa yang ditakutin dari rehabilitasi? Mungkin cuma ya paling statementnya orang-orang aja nih yang bakalan bilang kita kayak nih orang nih habis Habis rehab. direhabilitasi ini pasti
kemarin nggak bener nih. Ya, tapi mendingan kemarin yang nggak bener daripada sekarang nggak bener. Sampai masa depannya nggak Sampai bener. masa depannya nggak bener, bener nggak? Oke, Iya, betul sih. Untuk para remaja nih, kata-kata dari kakak untuk mereka biar nggak coba-coba yang namanya narkoba, ganja, sabu-sabu gitu. Boleh. Apa ya, narkoba tuh jahat, itu aja. Narkoba tuh jahat. Iya, narkoba tuh jahat. Tuh. Itu lebih jahat daripada mantan kalian semua, lebih jahat. Tuh. Jadi Iya. kalian pilih mana nih? Pilih disakitin sama mantan kalian atau Apa sih disakitin sama narkoba? Tuh, kan nggak pasti sebenarnya dua-duanya jangan sih. Jangan sampai disakitin sama dua-duanya sih sebenarnya. Nanti udah disakitin mantannya, pelariannya ke narkoba. Nah, iya benar juga. Ya jangan Jadi, juga. Ya ada Gitu baiknya. ya. Ya udah kalian gak usah pacaran aja. Ada baiknya. Oke. Langsung halal ya. Iya, oke. Pilihlah yang halal gitu deh. Betul. Masih banyak Pilihan halal yang lain. Pilihan halal. Mungkin dengan join organisasi itu bisa apa ya? Bukan mencari sih, mendapatkan circle yang lebih bagus Betul. lagi daripada asal-asalan kan kesana kemari, tau-taunya dapat circle yang malah ngajak untuk nyobain ini itu yang tak Yes, baik. betul banget. Betul. Oke. Sobat CNS, itu dia obrolan Dinda dengan kakak cantik ini. Dan Dinda makasih dulu, cantik. makasih ya kak Makasih. udah mau datang dan menjadi narasumber di podcast Semeton CNS episode 193 ini. Wow. Teman-teman juga harus nonton nih dari awal sampai akhir karena Ya. banyak banget info-info yang baru kita dapetin. Dan terakhir dari Dinda, buat teman-teman nih yang merasa dirinya tuh udah ada keinginan untuk nyobain narkoba atau zat-zat lainnya, mending ditahan dulu, di stop. Masih banyak hal-hal positif yang Jangan ditahan, dibunuh, udah dibunuh aja. ya dibunuh aja, nggak Dibunuh aja apa-apa, keinginannya. dibunuh. Dibunuh keinginannya, guys. Iya, masih banyak cara lain yang lebih positif untuk mengalihkan pikiran-pikiran kalian. Kalau misalkan kalian stres nih, terus kalian pikiran kayak apa sih nyoba narkoba aja ya? Enggak, No, itu salah. jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Dek ya. Mending cari kegiatan yang positif. Apalagi kalau misalkan anak-anak kuliahan kan banyak tuh organisasi-organisasi di luar yang bisa kalian ikutin yang lebih bermanfaat lagi buat diri kalian. Oke. Sekian podcast kita hari ini. Buat teman-teman yang lagi di jalan, yang mau pulang istirahat, hati-hati, nggak usah kebut-kebutan. Waktu istirahat masih panjang waktu Sepanjang. istirahatnya, jadi pelan-pelan aja. Yang penting sampai rumah dengan selamat. Sekian podcastnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye bye. Bye-bye.